Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bahasan mengenai anak ambar yang juga kita kenal sebagai boneka arwah. Ya, dalam tradisi lokal maupun tradisi Thailand yang cukup dikenal di Nusantara ini. Pada kesempatan ini, sesi kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana proses sebuah patung seperti ini menjadi media untuk boneka arwah tersebut. Sekali lagi, apabila ada yang kurang berkenan, anggap saja ini sebagai hiburan maupun tayangan untuk menambah informasi bagi Anda. Tetapi ini juga merupakan khasanah budaya metafisika Nusantara yang ada dan masih dilakukan oleh beberapa orang di bumi pertiwi kita. Oke? Kebetulan saya juga memiliki perbandingan antara yang lokal dengan yang produk Thailand. Di samping saya ini kebetulan saya juga menyimpan beberapa koleksi item dari produk beberapa amulet maker di Thailand. Oke. Kumantong atau anak ambar, kumantong kalau dalam bahasa Thailandnya, atau anak laki-laki. Kemarin saya sudah menjelaskan dibuat dari ada yang menggunakan tanah liat, ada yang menggunakan boneka seperti boneka pada umumnya. Ini saya ambil contoh juga, ini ada yang seperti menggunakan boneka seperti ini. Nah, saya akan membahas bukan yang dari boneka latex, tetapi yang seperti ini. Ya, kalau Nusantara kita banyak mengenal seperti ini. Nah, seperti kita telah ketahui dari tayangan yang pertama bahwa anak ambar itu dibuat serangkaian ritual tertentu yang secara khusus dipilih mulai dari hari pembuatan, kemudian lokasi pembuatan, arwah yang akan dimasukkan, metodenya, portalisasinya, penyigilan atau penguncian supaya arwahnya tetap berada di media, dan sampai supaya energi dari entitas tersebut aktif kepada keeper selanjutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kenapa biasanya seorang pembuat dia akan mencari satu lokasi yang banyak dihuni oleh entitas anak-anak. Roh yang mengembara ini biasanya mereka akan berkelompok dalam suatu lokasi tertentu yang memang menyimpan energi tertentu sehingga mereka dapat bertahan di situ. Dan biasanya tempat tersebut tidak ada entitas yang besar, entitas yang jahat, entitas yang bersifat destruktif atau menyakiti, ya, karena roh anak-anak ini biasanya sangat takut dengan entitas-entitas semacam itu. Nah, seorang praktisi yang membuat amulet, dia biasanya sudah paham lokasi-lokasi yang seperti itu. Dia akan mencari lokasi tersebut, kemudian dia akan menyiapkan media, baik itu offering yang mendukung dia untuk melakukan ritual, dan segala macam pendukung dalam melakukan kegiatannya dalam pembuatan ini. Biasanya medianya sudah dibuat secara mentah, ya, sudah terbentuk seperti anak-anak. Biasanya ada juga yang dari bahan mentahnya dia siapkan supaya di blessing di tempat tersebut yang ada roh yang anak-anak yang mengembala tadi.
lokasi-lokasi tersebut dia blessing sekalian di situ, dibuat di situ. Ada dua metode seperti ini, ya, baik lokal Thailand maupun tradisi-tradisi yang lain. Nah, seperti yang telah disebutkan kemarin pada bahasan sebelumnya, bahwa ada bahan khusus yang mudah diselaraskan dengan manusianya menggunanya, dan itu bersifat sebagai penyamaan vibrasi gelombang maupun energi, biasanya dari tulang manusia itu sendiri atau bagian tubuh yang lain seperti rambut dan lain sebagainya. Nah, diawali dengan mengunci tempat yang dianggap banyak roh-roh anak-anak tadi, supaya anak-anak itu tidak berkeliaran. Dia melakukan pemagaran dulu lokasinya, kemudian dia kumpulkan roh tersebut, dia berikan offering dalam ritual awalnya. Offering itu bertujuan supaya roh tersebut terjadi komunikasi antara si amulet maker dengan roh anak-anak tersebut. Kemudian karena identik dengan tradisi Buddhism maupun Hindu, seorang amulet maker itu biasanya dalam tradisi Thailand mereka memilih karma anak-anak yang cenderung lebih baik, sifat rohnya yang cenderung lebih baik di antara sekumpulan roh anak-anak yang ada di tempat tersebut. Tujuannya adalah supaya dengan memilih karma yang baik, dengan memilih attitude roh yang baik, kebiasaan rohnya itu juga akan terbawa ketika dipegang oleh keeper berikutnya. Dan harapan maker juga semoga rohnya kan tidak menyusahkan nanti ketika ikut pada pemilik berikutnya. Nah, hal ini mulai menarik ketika pemilihan roh ini. Pada beberapa praktisi, dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari amulet maker ketika kita sharing, mereka setelah memisahkan, mereka menawarkan itu anak-anak itu biasanya boneka anak ambar itu atau kumantong ini tidak dibikin satu, biasanya dibikin banyak, ya, dibikin massal dan dipersilahkan anak-anak itu untuk masuk dengan ritual, offering, pembacaan mantra dan sebagainya. Kemudian roh tersebut mulai masuk satu persatu ke boneka. Setelah itu selesai, roh-roh tersebut masuk, kan ada boneka yang sudah berisi dan ada yang masih kosong. Biasanya itu nanti yang masih kosong, maker akan membuka portal. Tahapan yang kedua, ya, setelah roh di situ sudah dipilih dan semuanya sudah berjodoh dengan bonekanya arwah tadi, boneka dari tanah liat tadi atau boneka dari latex, itu biasanya mereka buka portal ketika jumlah boneka yang ada di situ lebih banyak daripada jumlah roh yang ada di situ. Kalau jumlahnya lebih banyak rohnya, ya berarti dia tidak perlu portalisasi mengundang dari wilayah lain. Nah, kemudian dia mengisi itu sampai sesuai dengan jumlah bonekanya, dan roh-roh selanjutnya akan didoakan supaya kembali ke jalannya, karena memang ada arwah yang bersedia untuk masuk, ada arwah yang tidak bersedia untuk masuk, ya. Yang bersedia masuk dengan sendirinya, proses selanjutnya adalah pemberian sigil. Nah, sigil ini bisa berupa mantra-mantra yang berubah menjadi tulisan rahasia, seperti dalam kita kenal dalam istilah wafak atau rajah atau sigil. Nah, sigil tersebut dipasangkan ke boneka tersebut, ya, seperti di sini ada sigilnya, gitu kan. Ada tulisan-tulisan tertentu yang bertujuan mengikat. Nah, kenapa diikat? Di situ ada perjanjian. Perjanjiannya antara perjanjian antara maker, pembuat amulet, dengan entitasnya adalah supaya roh tadi bisa tinggal di situ dan menyelesaikan urusan yang belum selesai
selesai di dunia manusia. Dan setelah selesai, kalau amulet makernya dia sangat profesional, sudah terbiasa, dia akan membuat kayak semacam roh penarik ya, penarik roh yang berjuang. Ketika roh ini selesai, dia akan menarik roh sejenis, roh anak-anak sejenis yang akan masuk menggantikan roh awal. Ya, ada juga kalau beberapa lumpuh ortodok itu begitu misalkan ini satu spirit selesai, ya udah dia nantinya akan kosong. Rohnya akan kembali ketika dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, dan hal ini biasanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki kepekaan tertentu terhadap dunia seperti ini, kepekaan extrasensory perception. Nah, terlepas dari hal tersebut, proses akhir adalah pemberkatan, pemberian doa, menyusupkan harapan dari maker supaya dengan masuknya mereka ke boneka arwah itu menjadi sebuah jalan yang lebih baik untuk kehidupan mereka secara roh agar tidak disalahgunakan. Oke? Setelah ini nanti kita akan bahas apa bedanya ambar dengan tuyul, ya. Nah, dalam persepsi metafisika nanti kita ada sedikit perbedaan mendasar antara ambar dengan tuyul. Oke ya, kita sambung lagi setelah pemahaman yang pertama. Anda terus ikuti Kang Suliwangi Channel dan dapatkan informasi yang menarik mengenai dunia supranatural dan metafisika, dan banyak hal yang mungkin nanti kita bisa sharing di sini. Terima kasih, lanjutkan di sesi berikutnya. Oke teman-teman, di bahasan kedua mengenai boneka arwah atau anak ambar ini, kita akan lanjutkan kembali cerita yang tadi. Setelah prosesi yang sedemikian rumitnya, ya, kemudian kita akan bahas mengenai anak ambar lokal. Karena anak ambar lokal itu pembuatannya tidak terlalu jelimet sebenarnya. Dia biasanya dari bahan-bahan kalau yang sekarang ini media-media era kemerdekaan atau setelah era kemerdekaan itu banyak kan seperti ini, boneka-boneka ini. Dan ini sebenarnya pada awalnya ditujukan untuk anak ambar, ya, seperti bentuknya bayi merangkak dari Kuningan. Tetapi belakangan banyak disalahkan untuk tempatnya tuyul. Oke, sebelum kita bahas ke tuyul, kita bahas tentang anak ambar ini. Nah, anak ambar ini prosesnya sama seperti dalam tradisi Thailand untuk rumah. Cuma yang membedakan karena kita bahan-bahannya identik sederhana dengan media-media seperti ini, maka di tradisi kita yang kebanyakan biasanya lebih diutamakan pada pemaksaan mengundang entitas masuk ke media, kemudian dari media tersebut dikunci dengan ritual tertentu dan dikendalikan. Ini ada dua metode ya, ada yang dikendalikan anak ambar, ada yang dibiarkan dia hanya diikat supaya dia berdiam di situ. Nah, kalau di tradisi Thailand itu karena memang mereka masih menerima konsep karmik, konsep reinkarnasi dan sebagainya, maka setelah selesai waktunya ya dibiarkan, dilepas untuk berpindah alam. Cuman kalau dalam tradisi lokal itu agak ambigu, ada yang roh-roh tersebut terus diikat di sini dan dibiarkan dia bertahan di
boneka ambarnya. Nah, ada juga yang cukup wise, cukup bijak. Mereka hanya meletakkan di sini untuk kurun waktu tertentu. Misalkan ada yang anak ambar ini karena kemudian misalkan hanya diletakkan di media ini selama 40 hari, 100 hari, atau 1000 hari. Ada yang seperti itu. Tujuannya adalah supaya misalkan sang ibunya cukup berbesar hati ketika setelah 40 hari ya bisa melepas. Ada tradisi yang seperti itu ya, pembuatan anak ambar. Saya tidak bisa menyebutkan daerah maupun metodenya karena mungkin cukup riskan. Tetapi dari beberapa sumber yang saya dapat, ada yang bersifat hanya menahan sementara ya sampai sang ibu dari anak ambar ini rela untuk melepaskan. Namun ada juga yang memang sengaja anak ambar ini dipakai ya. Saya menggunakan istilah yang rada ekstrim, dipakai untuk media pesugihan maupun pengarisan, tetapi bukan seperti tuyul yang bertujuan menolong duit. Ya, jadi anak ambar di Nusantara ini sebenarnya ada beberapa metode dan tiap metode memiliki kekhasan masing-masing. Saya tidak bisa menyalahkan, saya tidak bisa bilang ini buruk, ini baik, enggak. Masing-masing punya ciri khas dan masing-masing punya tanggung jawab personal dari pembuatnya maupun kipernya. Terlepas dari itu adalah ini sebuah budaya metafisika yang ada di Nusantara. Apapun itu, semuanya kembali ke pembuatnya maupun yang melanjutkan. Tapi alangkah bijaknya apabila kalau saya lebih suka yang seperti model Thailand, ketika dia selesai masa tugasnya atau selesai keinginannya, dia dibebaskan untuk kembali ke alamnya. Kita hanya mewadahi untuk menghindari ketika dia dimanfaatkan dan dipakai untuk tujuan tertentu yang sifatnya hanya duniawi belaka. Jadi memang ada arwah-arwah yang sengaja diikat seperti itu, tidak menutup kemungkinan sudah menjadi rahasia umum juga itu terjadi di sekitar kita. Oke? Nah, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan, kebudayaan, dan sebagainya, sekali lagi hal ini sudah menjadi konsumsi umum di sekitar kita. Apapun itu, anak ambar tetap berbeda dengan tuyul. Oke ya, kita nanti akan bahas lebih spesifik ambar lokal, ambar yang ada di Thailand maupun tuyul yang nantinya kita akan pahami bersama. Terus saksikan dan jangan lupa subscribe, like, komen, karena segala masukan dari Anda tetap akan menjadi dorongan bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Saksikan kelanjutan dari serial hari ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Tuyul adalah, kalau banyak orang bilang itu roh atau entitas yang sudah diprogram sedemikian rupa digunakan untuk mencuri uang, ya, mengambil uang milik orang lain dan diserahkan kepada kipernya. Yang membedakan antara kumantong, anak ambar atau tuyul ini adalah kalau anak ambar, seorang maker biasanya bertujuan menyelamatkan mereka dari tujuan-tujuan seperti ini. Jadi anak ambar ini dimediakan, ya,
memberikan media supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan ada pula yang ekstrim, aliran-aliran tertentu pada dunia supranatural yang justru menggunakan roh anak-anak ini untuk tujuan-tujuan negatifnya. Kembali lagi, segala sesuatu punya konsekuensi, segala sesuatu punya tanggung jawab secara moral maupun spiritual. Kembali lagi, saya tidak bisa ngejudge ini baik atau buruk. Semua memiliki konsekuensi masing-masing. Tuyul dan anak ambar adalah dua hal yang berbeda. Ada yang bilang juga tuyul merupakan salah satu bagian dari alam jin. Kembali ke kepercayaan masing-masing. Saya tidak akan masuk ke ranah itu karena bagi saya sangat tidak elok ketika roh anak-anak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, ini sengaja saya sedikit tampilkan beberapa koleksi item saya dari Thailand maupun lokal yang masih saya koleksi dan merupakan bahan pertemanan saya dengan mereka dari dunia sebelah. Kenapa saya suka dengan kumantong maupun anak ambar ini? Karena menurut saya mereka adalah entitas yang belum menemukan jalannya, ya. Dan setelah beberapa kali eksperimen, saya mencoba sendiri. Ketika anak ambar ini dimediakan, kemudian kita doakan, kemudian kita ini dengan kepercayaan dan agama masing-masing, memang ada beberapa yang kembali ke alamnya. Jadi arwah-arwah yang tadinya mengembara itu, kemudian dia kembali ke alam yang seharusnya. Dan ini sudah saya alami beberapa kali. Dan menurut saya nggak rugi-rugi amat. Saya cari kumantong, kumari, kumatrep, lokrok, itu saya doakan. Saya sebenarnya tidak terlalu berharap akan benefitnya, tetapi saya lebih senang karena pengalaman yang unik ketika saya bisa bersama dengan roh-roh yang seperti ini. Seperti contoh, ini saya ambil satu kumantong. Ini saya sudah miliki ini kurang lebih sekitar 14 tahun, sekitar 18 tahun, dan ini sudah berganti, entitasnya sudah berganti 3 atau 4 kali, ya, 3 atau 4 kali. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, tetapi menurut saya lumpuh pembuatnya, karena kebetulan ini buatan salah satu biksu yang cukup terkenal di Thailand. Dia mungkin menaruh sesuatu sigil yang bisa mengundang entitas baru masuk supaya roh anak-anak itu tidak berkeliaran. Dan karena kebetulan mungkin karena wadahnya kita doakan dengan sebagaimana mestinya, kita doakan juga, kita berharap supaya mereka mendapatkan jalan yang lebih baik. Jadi roh tersebut mau datang dan mau masuk lagi. Kembali lagi ke kipernya. Ada juga yang model anak ambar seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada anak ambar yang memang dipaksa, dimediakan supaya dia dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang cukup miris juga, karena ada baiknya kita juga bisa mengenal itu. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kiper ketika Anda memperbudak roh
Segala sesuatu saya kembalikan lagi kepada Anda, dan semoga ini bisa menjadi edukasi terutama bagi Anda yang bermain dengan amulet, supaya tidak hanya mengharapkan benefit tetapi terjadi simbiosis mutualisme, saling berteman, saling menjadi partner dalam kehidupan energetiknya, supaya ya mereka yang seperti ini bisa mendapatkan kehidupan spiritual yang lebih baik di masa selanjutnya. Sekian tayangan dari saya ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti silakan cantumkan di kolom komentar supaya saya bisa menambahkan beberapa hal dalam tayangan berikutnya mengenai anak kembar sang boneka roh ini, boneka arwah. Terima kasih untuk ketersediaan waktunya menyaksikan tayangan saya. Semoga Anda terhibur. Anggap saja ini tayangan hiburan yang memberikan informasi bagi Anda. Salam Rahayu, berkah dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.